Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bersyukur pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas kehidupan masih diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa memulai ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Wabil khusus kita diringankan oleh Allah melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah yang mulia ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya, tergolong ibadiyas syakur, tergolong hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sehingga Allah pun senantiasa mengamanahkan kembali, melimpahkan kembali nikmat-nikmatnya kepada kita. Mari pada kesempatan yang mulia ini, fasilitas kehidupan, sehat dan sempat dan motivasi hadir kita adalah iman, dan itu adalah nikmat yang paling istimewa. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita daya gunakan sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beruntung. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Semoga kita termasuk di antara jajaran-jajaran itu. Kita tidak mungkin jadi keluarga Rasulullah, kita tidak mungkin jadi sahabat Rasulullah, tetapi kita sangat mungkin menjadi pengikut Rasulullah atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Masih terkait dengan Syam Ramadan, untuk menjaga kualitas Syam kita dan amaliyah-amaliyah yang lain, maka perlu kita pahami bahwa tujuan berpuasa itu memang benar-benar adiluhung, sangat-sangat mulia dan mengembalikan jati diri kita sebagai penduduk surga. Maka istilahnya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa, dan takwa itulah standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa Ramadan, Syam Ramadan ini sungguh puasa yang istimewa atau ibadah yang spesial, ibadah yang khusus. Kenapa dibilang istimewa atau spesial? Sebab Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita di dalam sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu azza wa jal, kullu amali bani adam lahu illa syiyam fahuwa li wa ana ajzi bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah azza wa jal
berfirman, setiap amal anak Adam adalah miliknya kecuali syiyam, kecuali puasa. Maka dia untukku dan aku akan memberi balasannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi illas syiyam, kecuali syiyam, inilah yang dimaksud spesial, istimewa. Setiap amal anak Adam, setiap perbuatan atau ibadah anak Adam atau manusia itu miliknya, baginya, untuk dirinya sendiri. Illas syiyam, kecuali puasa. Puasa ini istimewa. Fahuwali, itu adalah milikku, untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan akulah yang akan memberikan balasan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita bandingkan ibadah-ibadah selain puasa dengan selain puasa, ini memang aneh, istimewa betul. Nah, misalnya kita bandingkan dengan rukun Islam, misalnya syahadat. Pertama syahadat itu sangat mungkin kita minta imbalan, minta sanjungan, atau kita sebut dengan syahadat yang riya, pamer. Syahadat itu bisa untuk riya, bersyahadat masuk Islam untuk mendapatkan sanjungan orang lain. Dia menjadi mu'alaf karena ada sesuatu, karena ada tendensi tertentu, tujuan tertentu dari sesama. Sholat juga begitu, Bapak dan Ibu. Sholat pun sangat mungkin kita berbuat riya. Bacaannya diperbagus supaya orang tahu, gerakannya ditepati untuk untuk tumak ninahnya, gerakannya diperbagus, itu bisa. Gerakan dan bacaan sholat sangat mungkin bisa dipamerkan sehingga mendapatkan sanjungan dari orang lain, balasannya dari sesama, itu juga sangat mungkin. Apalagi zakat, Bapak dan Ibu, zakat, infak, sedekah, itu lebih mudah untuk pamer, lebih mudah untuk kita riya, untuk disanjung, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sekalipun kadang kita berupaya untuk jernih, untuk ikhlas, tetapi betapa sulitnya untuk benar-benar ikhlas. Apalagi ini ibadah dengan harta. Semakin banyak kita pakai untuk beribadah, kita bisa semakin minta disanjung orang. Contoh, untuk pembangunan masjid ini dibuat list untuk siapa yang mau menyumbangkan atau berinfak. Ditulislah seorang hamba, seorang muslim, seorang yang beriman untuk berinfak. Ditulislah di situ hamba Allah, supaya orang tidak tahu. Dan memang kebanyakan orang tidak tahu. Hamba Allah 50 juta misalnya. Tiba-tiba orang di sekitar atau orang yang duduk di sebelahnya ngejak bicara. Jatuhlah tiba saatnya dia bilang, hamba Allah 50 juta itu sesungguhnya saya itu, Pak. Ini bagian dari unsur-unsur kita sampaikan ke orang lain. Rasanya kurang ikhlas kalau semakin banyak harta kayaknya ke orang lain biar tahulah. Minimal biar menyanjung kita. Oh, hebat juga, Pak. Itu biasa terjadi. Nah, apalagi semakin banyaknya harta yang kita keluarkan untuk beribadah,
itu sangat mudah dan riskan untuk mendapatkan pujian orang lain, dan itu kita inginkan. Haji Pak misalnya, di suatu wilayah daerah tertentu orang pulang haji, kalau namanya tidak ditambahi rasanya tidak ikhlas Pak. Loh, kok namaku nggak berubah? Harusnya ditambah haji atau hajah ibu-ibu. Ini artinya dengan biaya yang mahal, dengan bekal yang banyak, kita biasa untuk mendapatkan pahala dari orang lain. Kita sebut dengan pahala, balasan dari orang lain, pujian dari orang lain. Nah ini kemudian istimewa sekali puasa ini Bapak dan Ibu. Mau pamer seperti apa puasa itu? Minta sanjungan seperti apa dari orang lain? Kita tidak bisa mendapatkan pujian dari orang lain karena puasa kita. Kita akan berlaku jujur, amanah, sidik ketika kita berpuasa. Sehingga kita tidak perlukan balasan-balasan dari sesama. Karena memang kita paham, memang kita yakin bahwa Allah sajalah yang akan memberikan balasan. Sehingga apa yang terjadi? Sidik, amanah, jujurnya cukup jelas. Kita tidak mungkin akan menyalahi diri kita sendiri dengan cara makan atau minum di ruang yang tidak ada orang tahu. Ini artinya sungguh puasa itu milik Allah, untuk Allah, dan kita yakin bahwa yang memberi pahala hanya Allah. Inilah keistimewaan puasa. Oleh sebab itulah puasa ini sesungguhnya untuk mengembalikan jati diri manusia. Maka tujuan berpuasa sangat jelas bagi kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini kemuliaan. Saya kembali lagi ulang, takwa inilah standar kemuliaan seseorang. Manusia ingin dikembalikan lagi kepada penduduk surga. Karena selama 11 bulan barangkali sudah bergeser kemuliaannya. Kemuliaannya sudah tidak murni, sudah tidak utuh. Kemanusiaannya sudah tidak utuh. Mengembalikan lagi menjadi manusia seutuhnya. Oleh sebab itulah maka puasa yang tujuannya sangat mulia ini mengembalikan kita selama 11 bulan kita sudah dikendalikan oleh selain Allah. Artinya kita diberi potensi fujuroha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita diberi potensi oleh Allah, terjemahan bebasnya. Kita diberi potensi Allah bisa fujur, bisa takwa. Manusia ini bisa jahat, bisa mulia. Jahatnya lebih jahat daripada binatang, mulianya lebih mulia daripada malaikat. Subhanallah. Nah, manusia lebih mulia daripada malaikat karena memang malaikat tidak diberi nafsu, sedangkan manusia bisa mengendalikan, sehingga wajarlah. Tapi juga bisa lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Naudzubillah. Kenapa begitu? Karena mereka hanya dipandu amaliyahnya, aktivitasnya oleh akal. Dan akal bisa jadi dorongannya dorongan hawa nafsu. Maka Bapak dan Ibu, akal, hati nurani, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagian bawah. Nah, kalau manusia sudah dikendalikan oleh akal dan menuruti hawa nafsu, maka nuraninya yang berisi firman-firman Allah, hidayah-hidayah Allah, nur ilahiyah, tidak diikuti. Ini sudah geser kemanusiaannya. Bapak dan Ibu, kita yakin bahwa para koruptor yang jumlahnya semakin tidak terhitung itu,
Orangnya cerdas-cerdas, otaknya brilian, encer mereka. Tapi siapa yang menjadi motivasi? Apa yang mendorong dia berbuat? Bukanlah nurani, bukanlah hidayah, tetapi bisa jadi dorongan hawa nafsu, nafsu perut dan di bawah, sedikit di bawahnya. Naudzubillah. Kalau orang sudah menuruti akal dorongan hawa nafsu, maka sesungguhnya kemanusiaannya sudah hilang. Maaf, sudah nggak peduli dengan orang lain. Manusia makan manusia sudah tega. Dan ini sekarang semarak. Sekarang semarak. Itu diteladankan, dicontohkan oleh orang-orang elit. Maaf nih. Dicontohkan oleh atasan-atasan. Sampai bawah pun ingin meniru seperti apa, bagaimana. Banyak yang ingin niru. Beberapa waktu yang lalu agak viral tukang buat tempe. Ada yang ingat Pak? Pembuat tempe berusaha untuk mencampuri tempenya, bahan-bahannya itu dari kertas bekas. Dicampurkan kan nggak kelihatan. Siapa yang ngajari begitu ya? Kira-kira ada. Mesti orang lain, bisa jadi udah musimnya begini, sudah zamannya begini kok kita tidak ikut-ikutan. Bisa jadi begitu. Ini sudah dorongan akal dikendalikan oleh hawa nafsu. Naudzubillah. Maka Ramadan yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang beriman ini supaya mereka, karena baterainya sudah lemah Pak, kalau sudah 11 bulan itu 11 bulan itu lowbat, baterainya sudah lemah, perlu dicas Ramadan selama 1 bulan untuk mengembalikan charging power, mengecas kekuatan nuraninya supaya tidak kalah dengan akal dan nafsu. Sebab kalau powernya akal dan nafsu bisa mengalahkan nurani hidayah Allah, itu pertanda waktunya kita ngecas. Dan Allah Maha tahu 11 bulan lowbat harus dicas kembali. Tapi tidak semua orang bersedia. Tidak semua orang mau untuk ngecas kebaikan itu, ngecas power nurani itu. Sehingga beratnya Syam Ramadan ini spesial lagi. Ramadan mewajibkan berpuasa khusus orang-orang beriman. Ini termasuk indikator keimanan seseorang, puasa itu. Kenapa begitu? Ini istimewa yang kedua. Bahwa puasa itu hanya diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Maka ketika orang mengaku beriman kok tidak berpuasa, mengaku muslim mukmin tetapi tidak bersedia untuk menjalankan syam, maka sesungguhnya indikator dia sedang imannya ditinggalkan. Ya kan begitu. Allah akan mengetahui kamu menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tetapi hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Maka sesungguhnya puasa ini yang terpanggil hanya orang-orang yang beriman. Banyak di kalangan kita, sekitar kita yang mengaku beriman tetapi tidak puasa. Itu artinya mereka keimanannya dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu kok enggak puasa. Tapi jangan sampai kita iman orang, enggak usah. Nah, Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah istimewanya puasa untuk orang-orang beriman, dan memang kita sadar bahwa Allah sajalah yang akan bertanggung jawab memberikan balasan kepada kita dan kita menjadi penduduk surga kembali. Kemuliaan ada pada diri kita, insya Allah. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Begitu saja apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.